lagi dengan saya Tiara Intirvena Simbolon dari program studi manajemen 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Simak ya. Pertama ada pasar dan kompetisi. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa. Sedangkan pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Penjelasan dari ciri-ciri pasar. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna, barang-barang yang dijual semuanya sama, pembeli dan penjual jumlahnya banyak, harga bersifat price taker. Sedangkan pasar monopoli, ciri-cirinya terdapat satu penjual, harga bersifat price taker. Dan pasar oligopoli, ciri-cirinya memiliki sedikit penjual, sedikit terjadi kompetisi, contoh rute penerbangan. Yang keempat ada pasar kompetitif monopolistik, terdapat banyak penjual, barang sedikit berbeda jenisnya, contoh majalah koran. Selanjutnya ada barang normal, barang yang jumlah permintaannya akan naik ketika pendapatan naik jika semua hal lain tidak berubah. Barang inferior, barang yang jumlah permintaannya akan naik ketika pendapatan turun jika semua hal lain tidak berubah. Yang ketiga ada barang substitusi, suatu pasangan barang yang jika salah satu mengalami peningkatan permintaan, permintaan yang lain akan mengikutinya. Yang keempat ada barang komplementer, suatu pasangan barang yang jika salah satu mengalami peningkatan permintaan, permintaan yang lain akan menurun. Hukum permintaan, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang jasa yang diminta pembeli bertambah. Pembeli akan berupaya menunda pembelian satu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi dan sebaliknya. Contohnya, harga mobil merek H seharga 250 juta mengalami penurunan harga menjadi 125 juta karena adanya diskon 50%. Hal ini lantas menyebabkan permintaan mobil merek H mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika harga mobil merek H mengalami kenaikan menjadi 300 juta, maka permintaan dan pembeli akan mengalami penurunan. Faktor yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 terjadi, sebagian sektor ekonomi menurun kinerjanya. Dampak dari itu adalah banyak orang kehilangan pekerjaan. Pendapatan sebagian masyarakat lantas merosot ke tingkat rendah. Akibatnya angka permintaan banyak jenis barang atau jasa pun menurun, sehingga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan saat situasi sebelum pandemi. Faktor yang ketiga ada selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah-ubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa di pasar. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 terdapat perubahan sejumlah selera masyarakat. Salah satunya ialah tumbuhnya kegemaran bercocok tanam tumbuhan hias daripada belanja baju di mal. Perubahan selera masyarakat ini membuat jumlah permintaan tanaman hias meningkat dan permintaan baju di mal menurun. Faktor yang keempat yaitu kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik meski dengan harga yang sedikit mahal atau tetap tinggi, sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya murah. Sebagai contoh, di pasar gadget, produk ponsel iPhone keluaran Apple sudah dikenal memiliki kualitas mumpuni. Karena itu, meski harganya lebih mahal dari merek ponsel lain, banyak konsumen tetap bersedia membeli produk tersebut. Dan faktor yang kelima ada harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa komplementernya. Contohnya, ketika harga ponsel merek A mengalami kenaikan, maka konsumen bisa membeli ponsel merek B yang harganya tidak mengalami kenaikan. Permintaan ponsel merek B akan mengalami kenaikan, sedangkan ponsel merek A akan mengalami penurunan. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk bisa sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor yang ketujuh ada ramalan masa depan atau prediksi. Permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh suatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi membuat harga barang menjadi mahal. Jika tak banyak konsumen yang bisa membeli barang berharga tinggi, permintaan pun menjadi rendah. Pada saat hal itu terjadi, produsen juga harus memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit karena akan angka permintaan yang rendah. Yang selanjutnya ada teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen buat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, cepat, dan berkualitas dengan biaya produksi rendah. Apabila jumlah permintaan konsumen banyak, pemakaian teknologi tinggi itu memungkinkan produsen untuk menjual barang yang berkualitas dengan jumlah banyak dan berharga murah. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Mayoritas produsen atau penjual biasanya akan berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran apabila jumlah permintaan dari konsumen besar. Ia meningkatkan jumlah produksi dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang faktor yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini bisa berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Contohnya, banjir bandang dapat menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen, penawaran beras akan mengalami penurunan. Gempa bumi juga membuat banyak gedung pabrik roboh. Akibatnya, jika hal itu terjadi, produksi barang tidak bisa berjalan dan angka penawaran pun menurun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. And see you on the next video.